Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good mommies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya mau sharing tentang kegiatan pre-math atau pra-matematika buat anak-anak kita. Simak yuk. Oke, kegiatan pra-matematika apa sih itu? Kenapa anak bayi udah dikasih matematika sih? Tenang. Saya tidak menyarankan anak-anak kita dipecut supaya pintar matematikanya, enggak gitu. Tapi kita mencari cara gimana caranya supaya anak kita tidak takut sama matematika. Jadi sebelum anak-anak kita mulai belajar tambah kurang, ada konsep-konsep yang bisa kita ajarkan ke mereka via bermain. Jadi konsep pra-matematika yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita yang usia dini adalah konsep angka yang pertama, yang kedua ada konsep bentuk, lalu yang ketiga ada klasifikasi, dan yang keempat ada seri atau membandingkan. Jadi dari kecil ke besar, besar ke kecil, semacam itu. Untuk mengajarkan konsep angka ke anak kita bisa dengan sehari-hari selalu membahas angka. Maksudnya gini, misalnya kita naik turun tangga sambil hitung 1, 2, 3. Jadi anak tuh akrab sama angka. Saya juga sering main sama Zack misalnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Kitik gitu. Jadi menyenangkan buat mereka dan mereka ingat urutan angka 1 sampai 5. Namanya juga masih anak 2 tahun ya. Nggak usah dipaksain harus hafal sampai 100 gitu. Pelan-pelan aja kita bangun ke sana. Lalu bisa juga dengan kita membacakan buku. Tidak harus buku tentang angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo ulang. Bisa juga kita mengakrabkan anak kita tentang angka dengan lagu. Misalnya Satu-satu Aku Sayang Ibu. Atau lagu Balonku Ada 5. Kan bisa dihitung tuh 5 apa aja. Jadi akrabkan, kelilingi anak dengan konsep angka tersebut. Sediakan juga mainan-mainan yang ada konsep angkanya. Jadi misalnya nih puzzle ada angka 1 sampai 10-nya supaya mereka akrab dengan lambangnya. Kalau tadi kan mereka dengar 1, 2, 3 dan lain-lain. Kalau ini mereka lihat. Jadi sambil main mungkin kita sambil lihat, itu yang angka 2 belum dipasang deh gitu. Jadi nanti ini 2 kayak gitu. Alami aja sih, nggak harus 2, apalin ini 2 gitu. Santai aja. Jadi kayak biarkan mereka secara tidak langsung belajar pelan-pelan. Saya juga punya buah-buahan mini yang saya beli online. Belinya udah lama banget. Dan ini tadinya saya buat memperkenalkan ini buah pisang, ini buah apel, tapi sekarang saya pakai buat mengenalkan konsep angka. Jadi saya print angka 1 sampai 5, terus saya minta si Z ngelihat ini 1 peach, jadi ditaruh peachnya ada 1 dan seterusnya. Jadi dia bisa secara visual melihat kalau angka 1 itu lebih sedikit dari angka 2 dan lebih sedikit dari angka 5 dan seterusnya. Ini nggak harus pakai buah-buahan mini sih sebenarnya. Pakai apa aja yang ada di rumah good mommies yang kecil-kecil, misalnya pom-pom atau misalnya sereal atau ya pokoknya sekreatifnya kita lah ya. Saya juga ngeprint monster dan monsternya saya kasih makanan penghapusan. Jadi penghapusnya ini bentuk makanan-makanan lucu gitu kan, bentuk jagung, bentuk wortel dan lain-lain. Jadi saya bilang ke Zack, yang ini monsternya mau minta 1 makanan. Coba nak taruh 1 seperti itu. Yang ini mintanya 4 saja. Nah karena Zack belum paham banget, kadang-kadang monsternya dikasih lah tuh semua penghapusan di 1 monster. Nggak apa-apa, namanya masih belajar ya. Nah pokoknya dari kitanya harus sabar dan harus mengerti kalau yang namanya anak balita nggak bisa sekali saja. Jadi terus harus ada pengulangan. Supaya lama-lama dia ngeh kalau 4 itu sekian jumlahnya. Habis itu cukup. Kalau lebih dari itu udah bukan 4 lagi gitu kan. Pokoknya pelan-pelan aja. Sama seperti halnya mengenal angka, mengenal bentuk juga merupakan konsep matematika awal yang bisa kita ajarkan ke anak.
Kenapa? Karena salah satu cabang matematika adalah geometri. Dan untuk mengerti geometri, sebelum mereka mengenal bagaimana caranya menghitung volume dan luas permukaan, mereka harus ngeh dulu bentuk itu bermacam-macam. Jadi kita sediakan buku-buku tentang bentuk, atau kalau kita jalan-jalan sore, kita bisa tunjuk, nah itu jendelanya bentuknya persegi panjang. Atau nah buku ini ternyata bentuknya persegi ya. Contoh mainan klasik untuk mengajarkan bentuk 3 dimensi adalah balok mainan. Jadi baloknya kan ada macam-macam ya bentuknya. Ada yang bentuk tabung, ada yang bentuk persegi panjang, ada yang bentuk setengah lingkaran, ada yang bentuk prisma segitiga. Dan si anak ini bisa mengenali bentuk-bentuk itu dan lama-lama belajar. Jadi saya tuh suka ngelihat Zack belum ngerti kalau yang segitiga itu di bawah, dia yang kotak nggak bisa ditaruh di atas dong, pasti jatuh. Nah, itu dia pelajari sambil main. Lama-lama dia ngerti sih, yang segitiga sama setengah lingkaran itu taruh paling atas buat jadi atapnya. Selain itu, saya juga punya mainan dari Gabus ini yang saya beli online juga. Nah, kita bisa minta si Zack untuk sorting, misalnya kumpulin yang bentuk lingkaran di sebelah sini, kumpulin yang bentuk segitiga di sebelah sini, dan seterusnya. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah konsep klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi ya pasti Good Mommy's sudah banyak lihat contohnya tentang sorting kan. Entah itu sorting berdasarkan bentuk, entah itu berdasarkan warna, itu awal dari si anak belajar klasifikasi. Nah di sini saya ngeprint, sebenarnya saya cari penghapusnya dulu. Jadi saya cari penghapus kecil-kecil kayak gini, lalu saya lihat bentuk-bentuknya. Lalu saya cari di internet bentuknya yang mirip dan saya print. Jadi simple aja, saya minta Zack untuk ini domba di mana temennya, ada di sebelah sini. Lama-lama dia bisa. Bisa juga klasifikasi berdasarkan warna. Tadi mainan yang buah-buahan kecil tadi banyak apelnya, dan apelnya kebetulan ada 2 warna merah dan warna hijau. Jadi saya minta dia menggolongkan, kumpulkan warna yang merah dan kumpulkan warna yang hijau. Dan entah kenapa, gak tahu kenapa, mungkin karena terlalu sederhana dan dia merasa terhina atau gimana, selalu dilempar-lempar dan dia tuh gak pernah mau nurutin mengklasifikasikannya. Ampun deh. Wah, dilempar. Nah, ya. Green. Green di mana, Green? Wow. Ini green tuh, lihat tuh warnanya. Ini di mana? Di sini tuh. Dan tentunya masih banyak banget contoh mensortir yang bisa Good Mommy's lakukan bersama anak Good Mommy's. Misalnya yang populer kayaknya tuh ya mensortir pom-pom berdasarkan warna deh. Itu kayaknya di mana-mana dijual gitu ya. Kalau kita lagi browsing Shopee tuh, kalau mainan edukatif, nah keluar dah sortir pom-pom. Boleh itu juga, nggak masalah. Oke, selanjutnya konsep yang keempat adalah konsep mengurutkan atau membandingkan. Jadi sebelum kita minta anak kita mengurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya, atau misalnya dari pendek ke panjang, kita mengenalkan dulu konsep untuk membandingkan. Jadi misalnya besar versus kecil atau panjang versus pendek. Kau turun gede, mana turun gede? Turun gede. Mana turun gede? Wow, iya telur gede. Mana? Telur gede. Mana? Waduh. Yang kecil? Yang kecil, kecil. Mana kecil? Nah, untuk kegiatan yang dipersiapkan, contohnya ini adalah saya mengeprint. Jadi saya bikin di PowerPoint, saya cari gambar akuarium sama saya cari gambar ikan. Dan saya buat
Ada akuarium besar, sedang, sama kecil. Begitu juga ikannya. Jadi, inginnya saya adalah Zack mencocokkan kalau ikan yang besar rumahnya di akuarium yang besar, kemudian yang sedang di yang sedang, dan yang kecil di yang kecil. Nah, saya lihat sepertinya Zack belum paham konsep ini. Jadi, dia pokoknya si ikannya masuk ke akuarium aja gitu. Terserah mau yang gede, mau yang kecil. Nah, itu belum bisa dia. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Salah satu mainan anak yang memang dirancang untuk membantu anak belajar tentang konsep mengurutkan adalah Pink Tower. Pink Tower ini mainan klasik dari Montessori, material klasik Montessori. Material ini terdiri dari 10 kubus, yang paling besar adalah 10 x 10 x 10 cm dan yang paling kecil adalah 1 x 1 x 1 cm. Nah, anak secara alami akan mengurutkan dari besar ke kecil, baik itu meninggi, jadi yang paling besar di bawah, terus ke atas sampai yang paling kecil, maupun menyamping. Selain belajar tentang besar dan kecil, anak juga belajar berat dan ringan. Karena kubus yang paling besar tentunya lebih berat karena menggunakan lebih banyak material kayunya kan? Itu dia tadi konsep pramatematika yang bisa kita masukkan ke kehidupan anak kita sehari-hari. Pengenalan konsep angka, pengenalan konsep bentuk, klasifikasi, dan membandingkan. Cara mengenalkan konsep-konsep itu tadi ada dua ya, secara alami di kehidupan sehari-hari mereka kita sebutkan, atau kita bisa mempersiapkan kegiatan untuk mengenalkan konsep tersebut. Kegiatan-kegiatannya banyak dan bisa bervariasi banget, tapi kalau Good Momis udah kenal konsepnya, Good Momis bisa menerapkan konsep itu ke kegiatan dengan sumber daya yang Good Momis punya di rumah Good Momis, ya nggak? Nah, kalau Good Momis sudah repot-repot menyediakan permainan-permainan untuk mengenalkan konsep pramatematika ini, tapi anak Good Momis belum bisa, bersabar aja, karena kuncinya supaya mereka bisa adalah pengulangan. Oke, Good Momis, semangat ngajarin anak-anak kita supaya mereka gedenya nggak takut matematika ya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau merasa videonya bermanfaat, please give me a like, karena itu ngebantu banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.